Pemerintah bisa bersama kader PDI Perjuangan dalam pengentasan kemiskinan. Ini tentu harus bisa membangkitkan dalam diri panjenengan semua. Kegiatan-kegiatan ini saya lakukan sudah maraton ini. Jadi dari Dapil 4 kecamatan sana, kemudian sini, ini yang terakhir untuk Dapil 5. Jadi ini memang saya bertujuan untuk ayo seluruh kader PDI Perjuangan harus bisa bertumbuh bersama masyarakat yang ada di mana Bapak Ibu bertempat tinggal, bertumbuh untuk membangun masyarakat ya, bersama-sama dengan pemerintah desa. Ini yang saya ingin ajak panjenengan. Kita tidak sekedar berbicara tegak lurus dalam retorika ya, kan sebagai kader harus tegak lurus. Tegak lurus harus dimaknai dengan berkegiatan ya. Selalu Ibu Ketua Umum sampaikan, sebagai kader harus turun ke bawah, menyerap aspirasi persoalan masyarakat. Nah, tentu disinilah ya kehadiran saya dan juga semua ini dari perwakilan baik DPC juga dari fraksi, tentu ingin mengajak Bapak Ibu bersama-sama bergerak dalam satu komando ya, partai untuk mengentaskan persoalan kesulitan yang ada di dalam masyarakat. Nah ini ya, ini yang harus jadikan wujud tegak lurus kita kepada partai ya. Partai ini akan menjadi besar, akan tumbuh menjadi besar, bertumpu pada kekuatan yang panjenengan miliki sebagai struktur paling terdepan. Karena paling ke depan apa Pak Yohanes? Karena langsung bertemu berhadapan dengan masyarakat. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa atau ambil bagian di dalam menyelesaikan kesulitan masyarakat, ya kita tidak bisa untuk membawa PDI Perjuangan menjadi partai besar. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kebanggaan yang kita miliki sebagai kader harus kita teruskan untuk terlibat aktif di dalam kegiatan masyarakat desa, bersama-sama dengan pemerintah desa, bersama-sama seluruh tokoh masyarakat yang ada di desa. Itu intinya Bapak Ibu ya. Jadi tema yang saya sampaikan memang saya pengen menggugah ya. Jadi tidak lagi nanti ada pertanyaan, Pak Yohanes saya tidak dilibatkan, Pak Yohanes saya tidak dijawil, Pak Yohanes saya tidak dihubungi. Tentunya Bapak Ibu kan lebih tahu persoalan yang ada di masyarakat. Di dalam struktur panjenengan adalah tangan panjang dari partai, karena ada yang di paling terdepan ya, untuk tahu persoalan-persoalan apa yang terjadi, kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh masyarakat desa. Nah dari situlah panjenengan berfungsi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian didiskusikan di tingkat ranting anak ranting, dibawa ke tingkat berikutnya di PAC didiskusikan. Ini baiknya bagaimana? Kemudian berkomunikasi dengan Ibu Ketua dan struktur untuk membahas, kemudian menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah ini sistem hierarki harus kita jalankan sebagai sebuah partai ya, yang berbasis kepada ideologi yang kader-kadernya harus selalu tegak lurus. Itu sebenarnya yang diharapkan dan itu yang menjadi tujuan daripada Partai PDI Perjuangan.
Partai PD Perjuangan adalah partai wong jelek. Sehingga yang seperti yang tadi saya sampaikan, persoalan kesulitan masyarakat itulah yang harus menjadi tujuan utama untuk kita entaskan bersama-sama. Ya, jadi kalau hanya Pak Yohanes, Mbak Silvi, Mas Musafak, ya tentu tidak akan bisa mampu menyelesaikan, memerlukan tenaga dan pikiran dari Bapak Ibu selaku kader PDI Perjuangan yang menjadi kebanggaan partai PDI Perjuangan tentunya. Sekali lagi saya sampaikan, tanpa keberadaan panjenengan, tanpa keberadaan Bapak Ibu, partai PDI Perjuangan tidak ada apa-apa. Ya, nah ini yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian bagaimana Pak Yohanes untuk merealisasikan apa yang menjadi pemikiran Pak Yohanes bahwa kami diajak untuk bersama-sama ikut aktif, ya, menyelesaikan persoalan kesulitan masyarakat bersama-sama pemerintahan desa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sudah panjenengan atau Bapak Ibu kerjakan di wilayah di mana Bapak Ibu bertempat tinggal? Itu dulu di RT. Apakah ada persoalan ya, di lingkup RT? Persoalan apa Pak Yohanes? Mungkin anaknya ada beberapa keluarga, mohon maaf, ada anak yang tidak bisa sekolah. Kalau tidak ada, apakah panjenengan sudah pernah melakukan pendataan? Yang tadi saya sampaikan, untuk bisa apa? Menyerap aspirasi. Kemudian adakah juga panjenengan mendapati dari beberapa keluarga yang tidak memiliki penghasilan? Apakah panjenengan juga mengetahui potensi di wilayah tersebut, apa yang bisa dikembangkan dengan nanti dengan bantuan ya kader-kader yang sudah mendapatkan tempat baik di legislatif maupun di eksekutif untuk bisa membantu membuat kegiatan ekonomi yang bisa menolong, membantu meningkatkan penghasilan rumah tangga. Ya, sekarang berpikirnya harus dibalik. Ya, jangan, Pak Yohanes, Pak Musafak, iki aku orang dikai apa-apa. Nah, harus dirubah. Ya, sebagai partai pelopor, ini pelopor nih, ya, harus punya pemikiran yang berubah, tidak lagi menyodorkan diri kita, tetapi persoalan yang terjadi di sekitar Bapak Ibu bertempat tinggal. Dimulai di RT lah, di data. Nanti sama-sama ketika ketemu Bapak Ibu ya, oh ini Pak Yohanes ada di desa Irem misalnya. Ada 10 anak yang tidak bisa sekolah. Karena apa? Orang tuanya tidak mampu membiayai. Kemudian nanti kita bisa berikan solusi. Nah itu yang menjadi kader PDI Perjuangan harus mampu sebagai kader yang memberikan solusi, ya gitu ya. Jadi kita rubah sekarang. Berikutnya ada yang di sini punya kelompok UMKM pengrajin, mantan betul? Ayo, kalau ada coba didata. Gimana Pak Heru? Pak Babang? Belum ada. Ibu yang terlibat di PKK kan? Ibu-ibu ini terlibat? Belum ada juga. Nah, maksudnya ini sebuah kesempatan. Nah, mulai sekarang coba ibu-ibu punya talenta apa nih? Bisa memasak, pengrajin, kemudian bapak-bapak ada punya talenta apa? Kemampuan apa? Ya, punya talenta apa, keterampilan apa yang memang bisa untuk nanti meningkatkan, ya saya bicara meningkatkan pendapatan di keluarga. Punya kelompoknya?
ada orang dibikin. Nah, punya kelompok tani namanya apa? Lu mau apa? Aku tanya aja sama. Ya gini Bapak ya. Jadi begini. Nah kader PDI itu ya harus gentleman. Nah duwe iki ya kudu ngerti jenenge ono udah. Nah ya toh bingung kan? Udah. Jadi kalau memang belum, kalau panjenengan punya potensi untuk pengen memiliki ya toh, satu kelompok yang bisa nanti menjadi sumber penghasilan panjenengan yang dibentuk ya bentuk, kemudian nanti kelompoknya apa ya, apakah itu kelompok ternaknya apa ya, ataukah itu UMKM ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu ini kenapa saya dorong begitu, supaya bisa membantu bapak-bapak, bantu apa? Penghasilan. Ya dikumpulin daripada di rumah cerita-cerita bahwa bisa kerajinan apa, ya. Dan nanti bapak ibu inilah yang harus menjadi bagian dalam nanti membentuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Gitu ya kira-kira. Gimana ketua PAC? Gimana kalau seperti ini? Kan sudah diberi ternak. Jadi kalau seperti itu polanya kan tidak dalam rangka meningkatkan apa ibu-ibu? Ibu-ibu yang cerita aja. Bikin duitnya nah ya. Jadi sekali lagi kita tidak sedang untuk untuk apa si A si B tidak, tapi coba masing-masing desa dimulailah. Kalau memang desa itu punya potensi kuliner, misalkan kuliner apa yang menonjol, ya, yang bisa nanti bisa dibina melalui PKK, nanti didampingi dari mungkin bantuan dari hibah dari provinsi maupun kabupaten, kita tumbuhkan bersama-sama untuk menjadi kelompok yang produktif. Ya, jadi sekali lagi makanya temanya pelibatan peran pemerintah. Di situ kan ada ibu-ibu PKK. Kita nggak mungkin tiap hari monitor, tapi kita masuk di dalam organisasi itu, kemudian intervensi bantuan nanti masuk ke sana. Ya, jadi sekali lagi jangan nanti aku nggak pernah dilibatkan, aku tidak pernah. Nah sekarang saya balik, panjenengan punya gagasan apa? Punya ide apa? Ya, nanti ada lagi tadi menjahit. Ya, misalnya Mbak, di desa itu ada nggak berapa yang bisa menjahit? Ya, kemudian nanti menjahitnya itu sudah memang bagus atau belum? Kalau belum nanti kita akan berikan kegiatan yang namanya pelatihan. Nah, siapa Pak Yo nanti yang datang? Ya tadi para yang sudah bisa jahit kita undang untuk nanti dilatih yang pelatih yang memang bisa meningkatkan keterampilan. Nah setelah itu dibentuk kelompok di desa ini. Untuk apa Pak Yo? Untuk bisa nanti kita bantu bantuan permodalannya atau alat-alatnya. Maksudnya seperti itu. Kalau individu kan nggak bisa. Keuangan negara daerah ini kita turunkan untuk membantu. Harus wujudnya kelompok atau yang namanya paguyuban. Itu ya jelas ya. Nah ayo kita. Nah saya mengajak panjenengan ya. Jadi inilah tanggung jawab daripada kader yang sudah mendapatkan tempat di posisi legislatif maupun di SK. Ya. Jadi saya kira itu yang baik, nanti kita terus kembangkan. Kita mesti merubah cara berpikir kita. Ya, tidak hanya kita sekali lagi tegak lurus dalam perkataan, tapi tegak lurus juga diwujudkan apa yang sudah kita buat untuk masyarakat di sekitar kita, atau juga untuk diri kita dalam membantu masyarakat. Ya, itu kira-kira. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kesempatan pada siang hari ini
tidak akan saya panjang lebar apa yang saya sampaikan, nanti ada berapa waktu untuk kita diskusi. Jadi intinya bahwa saya ingin mengajak panjenengan ya untuk bersama-sama pemerintah desa, tokoh masyarakat yang ada di mana panjenengan bertempat tinggal, bersama-sama menyelesaikan kesulitan masyarakat. Ya, kalau bicara kemiskinan, Jawa Tengah itu masih terlalu besar di atas nasional. Yang salah satunya indikator kemiskinan apa? Persoalan pendapatan. Ya, jadi sekali lagi orientasi kita kalau tadi mengembangkan beberapa kegiatan yang produktif, tidak hanya ya kita akan bekerja ikut orang, tapi meningkatkan potensi yang dimiliki panjenengan dan masyarakat yang lain supaya bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang produktif dengan bertujuan untuk yang ibu-ibu tadi membantu bapak-bapak dalam income warga rumah tangga ya itu. Kalau bapak-bapak diberi kegiatan ya tentu akan memperkuat ya penghasilannya untuk bisa membiayai istri dan anak-anak ya. Jadi banyak hal tadi ya, seperti tadi kalau ada anak-anak yang tidak mampu sekolah ya panjenengan data lah supaya kita tahu ya, supaya nanti yang datang kan kader PDI ya, di datanya didata, kok tak bantu tak biayai, kan partai hadir, partai bisa memberikan solusi ya, kepada semua kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kira demikian, tentunya pertemuan-pertemuan ini akan terus berjalan ya. Saya memang sudah menyampaikan DPC dan juga anggota fraksi yang lain di Kabupaten Grobogan khususnya untuk terus mengajak para kader terlibat langsung di dalam mengentaskan persoalan kesulitan di masyarakat, yaitu persoalan kemiskinan ya. Jadi demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Sebelum saya akhiri, saya juga supaya kelewatan Mas ya. Jadi terpilihnya saya ya untuk periode 2025 ya, 2024-2029 juga saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anak ranting dan pengurus PLC dan juga ketua PAC juangannya sehingga saya bisa duduk lagi di DPRD Jawa Tengah. Saya ada di Komisi E, Bapak Ibu ya, kebetulan Komisi E itu komisi yang menangani tentang kesejahteraan masyarakat. Makanya ini menjadi tema yang memang menjadi bidang di mana fraksi menempatkan saya di Komisi E. Makanya mari kita bahu-membahu untuk bisa menolong, tidak usah banyak-banyak ya, di mana di panjenengan tinggal ya, di wilayah RT itu ya, tidak usah banyak. Itu maksudnya melihat oh ini kelurahan, tidak usah. Jadi kalau panjenengan ini yang hadir ini mungkin ada yang tinggal di RT itu ada permasalahan yang tadi ya, sudah didata, kita akan berbicara data untuk kita nanti bisa selesaikan ya. Demikian ya, sudah paham ya? Jadi kalau masalah nanti pelatihan pasti Pak Yohanes akan memberi bersama-sama Mbak Servi, Pak Mustafa. Kemudian juga nanti kalau ada implementasi kegiatan nanti kita bersama-sama ya, baik provinsi, RI maupun juga kabupaten akan bahu-membahu untuk bagaimana ya bersama-sama kader ya, anak ranting PAC untuk mengentaskan persoalan yang ada di masing-masing desa. Demikian, terima kasih atas waktunya mendengarkan saya, memperhatikan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tepuk tangan dong buat Pak Yohanes yang sudah memberikan materi sambutan.